Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dianggap lalai mengecek rem sehingga menyebabkan 3 nyawa melayang dan 27 orang luka-luka. Sopir truk tronton ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tabrakan maut di keluar tol Bawen, Semarang. Kebakaran TPA Jati Barang Kota Semarang usai. Aktivitas bongkar muat sampah dan sekolah kembali normal. Masyarakat Kabupaten Purworejo tercekik harga beras yang masih tinggi. Omset pedagang menurun sedang masyarakat rela berutang untuk membeli beras. Informasi pertama, polisi menetapkan Agus Rianto, sopir truk tronton sebagai tersangka dalam kasus tabrakan maut di keluar tol Bawen, Kabupaten Semarang. Ia dianggap lalai mengontrol fungsi rem sebelum melakukan perjalanan sehingga menyebabkan tabrakan. Tabrakan maut di keluar tol Bawen menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 27 orang menderita luka-luka. Kepolisian Resor Semarang menetapkan sopir truk tronton Agus Rianto sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di keluar tol Bawen, Kabupaten Semarang. Agus dinilai paling bertanggung jawab atas hilangnya 3 nyawa dan terlukanya 27 orang. Berdasarkan hasil gelar perkara dengan metode Traffic Accident Analysis, Agus selaku sopir lalai mengecek fungsi rem sebelum melakukan perjalanan, sehingga truk yang dikendarainya menabrak 16 kendaraan, 7 mobil dan 9 sepeda motor. Gelar perkara sudah kita laksanakan dan kita sudah menetapkan sebagai tersangka ya. Jadi sopir tronton menjadi tersangka. Namun demikian penyidik lantas akan mengembangkan overdimensi juga. Jadi tronton akan kita lihat apakah dimensinya melebihi, termasuk korporasi. Ada 2 pelanggaran sopirnya tentang kelalaian. Sementara secara administrasi seperti itu, letak kelalaiannya kaitannya dengan fungsi rem ini sedang diperiksa. Terus kita cari overdimensinya pasal 27 termasuk korporasi. Jadi manajemen perusahaan CV bertanggung jawab itu di 315. Nanti kalau memang betul maintenance daripada kendaraan itu tidak rutin, itu nanti bisa kita cabut untuk operasional. Selain itu, Agus juga hanya mengantongi SIM A. Padahal jenis kendaraan yang dikendarainya seharusnya Agus memiliki SIM B2. Sementara itu, polisi juga meralat data korban meninggal dunia yang sebelumnya 4 orang menjadi 3 orang yang meninggal dunia. Dari hasil pendataan kami bahwa jumlah keterlibatan korban yang terlibat adalah sebanyak 30 orang. Di mana yang meninggal dunia ada 3 orang, yang dipastikan meninggal dunia adalah 3 orang, dan 1 orang kondisinya luka berat, di mana membutuhkan pengawasan intensif dan membutuhkan alat bantu pernafasan. Sedangkan yang 26-nya dikategorikan sebagai luka ringan yang tidak terlalu membahayakan. Kemudian saat ini 17 dari korban tersebut sedang dirawat inap dan sisanya itu rawat jalan. Tabrakan maut di keluar tol Bawen, Kabupaten Semarang terjadi pada hari Sabtu. Sebuah truk tronton kehilangan kendali sehingga menabrak 16 kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. Para korban tidak sempat menghindar karena lampu lalu lintas dalam kondisi menyala dan truk datang tiba-tiba. Julianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Diduga karena sopir hilang kendali, sebuah mobil terjun ke parit sedalam 3 meter di daerah Karanganom, Klaten, Minggu sore. Akibat terjun ke parit, kondisi mobil jenis sedan ringsek dan kaca depan pecah. Petugas mengerahkan mobil derek untuk mengevakuasi mobil ke badan jalan. Beruntung, kecelakaan tidak menimbulkan korban jiwa. Sopir hanya menderita luka ringan. Kecelakaan tunggal terjadi saat mobil melaju dari arah Boyolali menuju Klaten Kota.
Diduga sopir kehilangan kendali. Mobil sempat menghantam pohon sebelum akhirnya terjun ke parit. Saat berjalan dari arah Jatinom menuju ke Karanganom, untuk pengemudi diduga hilang kendali, berjalan terlalu ke kiri, kemudian menabrak pohon di tepi jalan sebelah kiri, pada akhirnya masuk ke parit tepi jalan tersebut. Berapa penumpang yang ada di dalam? Untuk data yang kita dapatkan, di situ tidak ada penumpang, hanya pengemudi saja. Kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir sampah TPA Jatibarang, Kota Semarang sudah padam. Saat ini aktivitas bongkar muat sampah kembali normal seperti biasa. Sempat diliburkan karena kebakaran, proses belajar mengajar siswa sekolah dasar juga kembali dilaksanakan. Aktivitas di TPA Sampah Jatibarang, Kota Semarang terlihat normal pada hari Senin pagi. Tidak ada api serta kepulan asap yang terlihat. Aktivitas bongkar muat sampah kembali dilakukan petugas setempat seperti biasanya. Tidak hanya aktivitas di TPA Jatibarang, Sekolah Dasar Negeri Ngalian 04 Semarang juga sudah memulai proses belajar mengajar setelah sempat diliburkan karena kebakaran. Meski demikian, pihak sekolah tetap menyiapkan masker sebagai bentuk antisipasi jika masih ada asap dari kebakaran. Ya, ini sekarang sudah mulai normal, udaranya sudah dari pagi hingga jam sekian sudah mulai bersih, sudah tidak bau kebakaran asap bakar lagi ya. Anak-anak bisa sudah masuk semua, tapi kami tetap berjaga bahwa di setiap kelas tetap ada masker. Pada Minggu siang, pemerintah Kota Semarang kembali mengerahkan helikopter milik BNPB untuk melakukan waterbombing, memastikan titik api di TPA Jatibarang sudah padam. Dalam upaya pemadaman, helikopter mengangkut 4.000 liter air yang diambil dari Waduk Jatibarang. Dalam satu kali penerbangan, helikopter bisa menyemprotkan sebanyak 52 kali. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Pemerintah Kota Solo menurunkan status tanggap darurat kebakaran TPA Putri Cempo menjadi masa transisi karena intensitas kebakaran terus turun. Berdasarkan pantauan pada Senin siang, kebakaran TPA Putri Cempo di Solo sudah terkendali. Meski sesekali masih muncul titik api, namun petugas langsung melakukan pemadaman. Petugas juga terus menyisir titik api untuk memastikan api sudah padam. Kondisi ini membuat para pemulung kembali beraktivitas. Mereka sudah berani masuk ke kawasan TPA untuk memilah sampah yang mereka cari. Pemadaman TPA Putri Cempo efektif sejak dilakukan waterbooming sehingga intensitas kebakaran menurun drastis. Karena kita melihat volume yang kita tangani sekarang sudah turun 70-80%. Kemudian yang terpenting itu sudah tidak berdampak signifikan kepada masyarakat untuk kehidupan dan penghidupan mereka dan tidak mengganggu kehidupan sehari-harinya, sehingga kita bisa menurunkan status tanggap darurat.